Karena kita akan membahas satu bagian yang menjadi diskusi di sepanjang zaman dan abad, yaitu mengenai kontradiksi, paradoks, dan kesulitan-kesulitan dan perkataan Tuhan Yesus yang sangat sukar untuk ditafsirkan. Itu memicu munculnya ajaran-ajaran sesat. Memicu selain munculnya ajaran-ajaran sesat, juga memunculkan banyak denominasi gereja, juga mendorong terciptanya golongan-golongan baru yang berasal dari ini, dari yang akan kita bicarakan itu. Nah, kita akan membicarakan ini menjadi 5 bagian, saudara-saudara, 5 bagian. Bagian yang pertama, kita akan membahas kontradiksi sejarah dan data. Nah, bagian yang kedua, kita akan membahas paradok teologis. Kemudian bagian yang ketiga kita akan membaca etika dan praktika hidup di dalam Alkitab. Kemudian itu bagian yang ketiga ya. Bagian yang keempat kita akan membahas tentang misteri keselamatan dan penghakiman. Terus yang kelima kita akan membahas apa yang disebut sebagai the hard saying of Jesus. Perkataan-perkataan Tuhan yang sulit. Nah, ini memasuki satu disiplin ilmu di dalam dunia teologi yang disebut high criticism. Nah, high criticism inilah yang menyoroti 5 poin yang saya barusan jabarkan, barusan sebut kepada saudara-saudara. Dan 5 poin itu oleh high criticism diolah sedemikian rupa menciptakan satu bentuk golongan baru yang disebut liberalisme. Jadi berbahayanya apabila kita itu mencomot kitab suci begitu saja, hanya dicomot ayatnya, terlepas daripada tubuh atau konteks dari Alkitab tersebut. Sehingga kalau ayat Alkitab itu dicomot, dikeluarkan dari konteksnya, maka akan timbul paradoks, akan timbul kontradiksi, akan timbul irrationality, akan timbul masalah-masalah di situ. Oleh sebab itu, pada saat kita menafsirkan kitab suci, ayat itu tidak boleh terlepas dari tubuhnya. Tidak boleh terlepas dari konteksnya. Karena konteks daripada ayat tersebut itulah yang membicarakan kebenaran ayat-ayat itu. Jadi perhatikan. Jadi kalau hati-hati kalau ada seorang pengkhotbah yang hanya berbicara satu ayat, tetapi begitu saudara cek konteksnya ternyata berbeda dari konteksnya, itu sangat-sangat tidak 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 baik. Harus sesuai dengan konteksnya. Nah, hal ini penting sekali membicarakan hal ini, saudara-saudara, walaupun ilmu ini termasuk ilmu yang sangat sulit, tetapi tidak apa-apa, kita akan belajar bersama-sama. Jadi, oleh karena alasannya ialah oleh karena banyak kritik modern terhadap Alkitab itu dimulai dari masalah kronologi. Kita akan bicara bagian yang pertama dulu, kontradiksi sejarah dan data. Bab yang pertama kita akan bicara kontradiksi kronologi di dalam Alkitab. Nah, bagian kronologi ini saya taruh di depan oleh karena banyak kritik modern terhadap Alkitab dimulai dari masalah kronologi ini, saudara. Terutama dari pendekatan sains, dari pendekatan ilmu ilmu dari agama-agama lain. Jadi seperti misalkan, mengapa urutan peristiwa dalam kejadian 1 berbeda dengan kejadian 2? Terus mengapa Injil Yohanes itu menaruh penyucian bait Allah di awal pelayanan Tuhan Yesus,
Sedangkan di Injil sinoptik itu adalah Injil Matius, Markus, dan Lukas. Ya, disebut sinoptik. Tiga Injil satu suara. Jadi sedangkan di Injil sinoptik yang saya sebut tadi itu menaruhnya penyucian bait Allah itu di bagian terakhir. Sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sering dipakai untuk menuduh bahwa Alkitab itu tidak konsisten, error, dan tidak masuk akal. Nah, mari kita coba lihat latar belakang sejenak dari dua bagian ini. Kejadian pasal 1 itu menyajikan penciptaan dalam urutan 6 hari. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Mulai dari terang hingga manusia. Tetapi kejadian 2 itu berbeda. Kejadian 2 itu tampaknya melompat langsung kepada manusia. Taman Eden dan binatang. Nah, seolah-olah kan, loh ini kok beda. Ini berarti yang mengarang 2, yang menulis kok mengarang, yang menulis 2 ini berarti. Kemudian kita lari ke Injil. Di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 22 itu menaruh penyucian bait Allah pada awal pelayanan Yesus. Sedangkan Matius 21, Markus 11, dan juga Lukas 19 itu menempatkannya di minggu terakhir sebelum karya salib Tuhan Yesus. Penjelasannya itu bagaimana kalau begitu? Secara singkat, saudara-saudara, Kejadian pasal 1 itu menekankan keteraturan dan kuasa Allah sebagai pencipta. Jadi berita pas Kejadian pasal 1 itu fokus, terpusat kepada apa itu? Pada keteraturan, sesuatu yang sesuatu yang teratur, rapi, dan juga disusul dengan kuasa Allah sebagai pencipta. Itu sifat atau the nature atau the content dari Kejadian pasal 1. Sedangkan Kejadian pasal 2 itu menyoroti hubungan Allah dengan manusia. Khusus hubungan Allah dengan manusia sebagai pencipta. Jadi dengan kata lain, kalau Kejadian pasal 1 itu menyatakan Allah adalah pencipta dari universe dengan segala isinya, dan Allah itu memiliki keteraturan, menyatakan urut-urutan penciptaan begitu berkuasa, begitu hebatnya. Tapi Kejadian pasal 2 itu menyangkut hubungan sang pencipta itu dengan ciptaannya secara khusus, yaitu manusia. Sehingga pendekatannya sangat berbeda. Jadi Kejadian pasal 2 itu bukan kronologi yang ditekankan, tetapi relasi. Relasi. Ya. Jadi bukan kuasa Allah sebagai the creator yang ditekankan di dalam Kejadian pasal 2, tetapi yang ditekankan adalah the relationship between the Almighty God as the creator dengan manusia sebagai the crown of creation yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi kalau saudara sudah melihat ini, kita melihat bahwa tidak ada kontradiksi sama sekali. Tidak ada uh, perbedaan sama sekali. Yang ada itu adalah penekanan. Penekanan. Nah, sekarang kita lihat di dalam Yohanes. Kalau Yohanes itu menulis dengan tujuan teologia, itu tujuan daripada Yohanes. Oleh sebab itu, surat Yohanes itu dimulai dengan pada mulanya adalah firman. Sangat teologis. Karena Yohanes itu ditulis untuk menjawab tantangan dari ajaran Gnostisism yang menyangkali tentang impossibility roh Allah itu bisa berada di dalam, bisa menyatu atau menjelma menjadi manusia.
Karena menurut ajaran Gnostik, materi itu jahat, jadi tubuh itu jahat. Sedangkan roh itu adalah maha suci. Jadi, it is impossible that Holocaust shock again itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Firman itu menjelma menjadi daging. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu, penjabaran dari Injil Yohanes itu sangat-sangat teologis. Jadi sejak awal Yohanes itu ingin menunjukkan Yesus sebagai Mesias yang berotoritas. Sedangkan Matius, Markus, Lukas, yaitu Injil sinoptik, itu menekankan pelayanan Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem. Sehingga penyucian bait Allah ditempatkan sebagai klimaks oleh ketiga penulis Injil tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan realitas sejarah bahwa Kristus datang, tujuannya adalah Yerusalem, yaitu mati di atas kayu salib. Itu tujuan daripada Injil sinoptik. Oke? Jadi ini bukan kontradiksi, melainkan satu penekanan dan sifat berita yang mengalami pendekatan berbeda. Jadi dari sini kita belajar, saudara-saudara, bahwa firman Allah itu bukan sekedar catatan kronologis, bukan bertujuan untuk ditulis dengan dasar-dasar sains, bukan objek daripada sains, tetapi kesaksian iman. Dan yang terpenting adalah Allah adalah pencipta. Dan Yesus Kristus itu adalah Mesias yang berotoritas atas bait Allah dan hidup kita. Itu bagian yang pertama, yaitu kontradiksi sejarah dan data. Oke? Jadi kalau saudara bertanya kepada chapter yang sedang dibicarakan. Jangan bertanya, loh kalau yang ini bagaimana Pak? Kalau yang ini bagaimana Pak? Itu nanti kita tersesat di dalam lembah paradok yang luas sehingga pembicaraan diskusinya menjadi tidak terarah, gitu ya. Jadi kalau mau bertanya pada bab yang pertama tentang kontradiksi sejarah dan tentang kontradiksi kronologi dalam Alkitab itu boleh. Oke. Kemudian bagian yang kedua atau bab yang kedua itu dari bagian kontradiksi sejarah dan data kita memasuki bagian yang kedua, yaitu kesulitan kontradiksi angka di dalam Alkitab. Nah, orang-orang orang-orang senang sekali melihat perbedaan angka-angka. Nah, salah satu kritik paling sering adalah perbedaan angka. Misalnya 2 Samuel pasal 24 ayat 9. Itu mencatat 800.000 tentara. Sedangkan 1 Tawarikh pasal 21 ayat 5 pada konteks yang sama itu mencatat 1.100.000 tentara. Mana yang benar kalau begitu? Apakah ini bukti bahwa Alkitab keliru? Nah, kalau saudara melihat angka-angka ini tanpa melihat substansi daripada berita dari dua bagian ini, maka penafsirannya menjadi salah. Mari kita coba lihat latar belakangnya sebentar. Budaya kuno, terutama pada zaman uh, Laut Mati, kebudayaan The Dead Sea itu di sekitar Laut Mati atau yang biasa disebut ANI, Ancient Near East Tradition. Bahkan yang lebih kuno lagi dari Ancient Near East
tradition itu sendiri, saudara-saudara, itu tidak memiliki sistem angka digital seperti sekarang. Jadi angka itu sering ditulis dengan huruf. Jadi kalau saudara melihat angka-angka di dalam Alkitab bahasa Ibrani, itu ditulis sama juga dengan huruf-huruf Ibrani. Jadi angka itu sering ditulis dengan huruf dan mudah salah. Kalau menyalin itu mudah salah. Tetapi di dalam bahasa aslinya itu sendiri tidak ada kesalahan. Salinannya seringkali salah karena orang-orang itu agak sulit membedakan antara ini aksara atau ini angka. Nah, selain itu, saudara, dari budaya kuno, terutama dari uh, ancient Near East, tradisi uh, apa itu tradisi Timur kuno, ya, tradisi Timur kuno itu, angka itu sering dipakai secara simbolis atau dipakai dalam wujud pembulatan. Jadi dari bagian tersebut, saudara, ada penjelasan teologi di dalamnya, bukan penjelasan uh, numerologi, bukan penjelasan angka ilmu tentang perangkaan, tetapi dijelaskan secara teologis. Oleh karena kitab suci itu adalah memiliki berita teologi. Jadi perbedaan jumlah tidak mengubah pesan utama. Tujuan dari kedua teks itu bukan statistik militer, saudara-saudara, melainkan menekankan satu, besarnya bangsa Israel saat itu. Yang kedua, kesombongan Daud dalam mengandalkan jumlah tentara. Jadi dengan menyebutkan 1.100.000, menyebutkan tentang 800.000, itu Alkitab sedang memberikan tamparan kepada Daud soal kesombongannya dia untuk mengandalkan jumlah tentara. Yang ketiga, secara teologi artinya hukuman Allah yang menegur Daud karena mengandalkan kekuatan manusia. Jadi dari sini kita belajar 800.000 dengan 1.100.000. Dari dua angka ini saja, manusia itu dibuat bingung. Dari dua angka ini saja, Daud itu bisa bersandar penuh kepada kekuatan angka tersebut. Dan Alkitab itu memberikan berita teologi. Angka saja kamu bisa salah menghitung kok. Angka saja kamu bisa salah menyalin kok. Angka-angka itu yang kamu sebut jumlahnya ratusan ribu dan jutaan itu mengandalkan betapa pongahnya manusia di dalam mengandalkan kekuatan militer. Dengan kata lain, yang ditekankan bukan berapa jumlahnya, melainkan apa akibat sikap hati manusia dalam melihat jumlah itu. Di dalam apa itu 2 Samuel pasal 24 ayat 9, begitu manusia melihat jumlah 800.000, mereka merasa aman. Apalagi digandakan oleh Daud menjadi 1.100.000, mereka lebih merasa aman. Sehingga mereka lupa bahwa yang berperang untuk Israel itu bukan kekuatan militer, tetapi Tuhan. Itu bisa saudara lihat pada saat Israel berperang melawan bangsa Amalek. Begitu Musa menurunkan tangannya, maka hancurlah bangsa tersebut. Apa? Israel menjadi hancur lebur. Tapi begitu terangkat, Israel yang berjumlahnya makin sedikit itu menjadi makin kuat. Demikian juga pada saat
Tuhan Allah mengeluarkan orang Israel dari Mesir, jumlah dari orang Mesir itu jauh lebih banyak daripada orang Israel. Kekuatan militer Mesir itu sungguh-sungguh 0% terhadap kalau dilawan oleh Israel. Israel itu memiliki kekuatan 0% terhadap Mesir karena mereka budak. Jadi kalau dibandingkan dengan ini, maka orang habis sudah. Jadi kita tidak boleh, dari sini kita belajar. Manusia sering sibuk dengan angka, dengan jumlah uang, dengan aset, dengan kekuatan, pengaruh, militer, security, kekuatan bank account, kekuatan asuransi, kekuatan stock market, dan sebagainya. Namun Allah melihat hati, angka bisa berbeda, tetapi pesan rohaninya sama. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Andalkanlah. Garik. Jadi, kalau mengenai angka 800 sampai 1.100.000 itu, saudara jangan terpesona oleh angka, maka saudara terjebak oleh missingnya satu berita pokok dalam Alkitab. Jadi kesimpulan daripada bagian yang pertama, yaitu kontradiksi sejarah dan data. Apa yang kita pelajari, saudara-saudara, dalam hidup? Orang bisa melihat kita dari sisi berbeda. Pada saat seseorang menulis satu tawarid, mereka melihat dari sisi yang berbeda. Jumlahnya kira-kira sekian. Orang lain yang menulis dari 2 Samuel, menulis jumlahnya sekian. Ada satu blind spot yang tidak terlihat oleh mata penulis. Tetapi di mata Allah itu tidak terlalu penting. Tapi itu bukan kesalahan. Jadi orang bisa melihat kita dari sisi berbeda, latar belakang keluarga, pendidikan, atau pengalaman. Tapi yang terpenting adalah identitas kita di dalam Kristus. Sama seperti silsilah Yesus yang berbeda-beda, tetapi tetap menunjuk pada suatu pribadi. Jadi hidup kita pun bukan menunjuk kepada genealogi atau sisilah dari Tuhan Yesus, tapi merujuk kepada pribadi itu sendiri. Jadi begitu. Jadi kesimpulannya, ya, kontradiksi kronologi, angka, dan sisilah bukanlah bukti kelemahan Alkitab, melainkan cermin keragaman cara penulis menegaskan kebenaran. Yang tampak berbeda itu justru memperkaya, saudara-saudara, ya. Dan semuanya menunjuk pada satu hal, yaitu Allah setia pada janjinya. Dan Yesus adalah Mesias. Itu yang paling-paling disoroti di dalam Alkitab. Mengenai, sekali lagi, pada saat Tuhan Allah itu menginspirasikan wahyunya kepada para penulis Alkitab, Roh Kudus itu memakai latar belakang penulis itu. Seperti Petrus. Kalau saudara membaca surat 1 Petrus, terutama 1 Petrus dibandingkan dengan Injil Lukas atau surat-surat Paulus. Saudara melihat bahwa cara penulisan Petrus itu acak-acakan. Bahasanya bukan bahasa baku, bahasa rakyat biasa, saudara-saudara. Sehingga ada ekspresi-ekspresi yang lucu. Yang dipandang oleh orang, enggak akurat. Tapi sebetulnya
Di dalam kesederhanaan Paulus sebagai Petrus sebagai nelayan, kapasitasnya sebagai nelayan itu, dia dipimpin oleh Roh Kudus secara luar biasa dari latar belakang yang bukan penulis, latar belakang rakyat biasa yang tidak berkecimpung di dalam dunia akademis, bisa menulis begitu saja walaupun bahasanya sangat-sangat totalitas adalah sederhana. Kemudian saudara membaca Injil Matius dengan Injil dibandingkan dengan Injil Markus. Injil Matius itu panjang, tegas, seperti tulisan seorang ahli Taurat. Sedangkan Markus itu bahasanya itu kesusu-susu, saudara. Sehingga bahasanya pendek-pendek itu. Jadi oleh sebab itu Injil Markus itu adalah disebut sebagai Injil yang segera setelah itu. Disebut Injil segera setelah itu. Jadi penuh dengan hal-hal yang yang berkaitan dengan siapa penulis itu sendiri. Tetapi tujuan daripada pewahyuan itu supaya saudara melihat sumber daripada wahyu tersebut, yaitu Roh Kudus Tuhan. Itu kesimpulan bagian pertama. Ada pertanyaan? Loh, tadi kok bisa, berarti nyatetnya salah ya, apa, eh, yang 2 Samuel sama Tawarik itu yang mungkin, itu maksudnya mengenai sensus yang diadakan Daud itu Pak ya, sensus Iya, ya. iya. Nah, Terus, sensus itu kan jumlahnya banyak orang. lah kok Jadi, bisa penulisnya itu menulisnya beda ya? Itu, beda karena dengan sisi yang berbeda, hmm, dengan sisi yang berbeda. Gitu. Sekarang saya tanya, pada saat menuliskan jumlah itu terdiri dari berapa grup itu? 12 kan? Tidak tahu kan? Masa Enggak. satu grup yang ditulis? Oh, Tidak tahu mungkin kan? ada dua penghitung gitu ya? Hah? Bukan. Misalkan ada peleton satu, peleton dua, ada sensus satu, sensus dua, pada pada saat yang bersamaan. Apakah kita bisa berasumsi bahwa itu adalah satu kelompok, satu kolektivitas? Hmm. Tidak kan? Tidak tahu. Jadi ada penulis yang menghitung dari sisi yang berbeda. Misalkan loh ya, dari Jawa Timur, yang satu menghitung di Gresik, yang satu menghitung di Surabaya pada saat yang bersamaan. Tidak disebutkan tempatnya, cuma disebutkan jumlah meter sekarang. Ditanya di mana, dijawab tidak penting itu di mana. Betul, Oh, ya kayak kan? kayak itu ya, sensus sensusnya pemilu kadang salah Nah, ngitung. bukan salah menghitung, Double. bukan salah, bukan double. Hmm. Kita tidak bisa berasumsi itu menghitung satu kolektivitas yang sama. Nanti, misalkan jumlahnya tentara Israel itu berjumlah 2 juta. Si A itu, kamu menghitung yang bagian ini ya. Si B itu menghitung yang bagian ini. Pada saat penulis Alkitab itu menulis, dia lagi menyoroti yang B. Sedangkan penulis yang A itu lagi menyoroti yang A. Jadi menghasilkan jumlah yang berbeda. Hmm. Mengerti sih maksud saya? Ah, ya. Jadi kita di dalam Alkitab itu tidak dijelaskan kolektivitasnya. Tidak dituliskan, dihitung di daerah mana. Jadi tidak berdasarkan lokasi, tidak berdasarkan grup, tidak berdasarkan kolektivitas, tidak berdasarkan satu kubu. Ini bagian Yehuda, ini jumlahnya sekian, ini bagian tidak seperti itu.
Tidak disebutkan seperti itu. Jawabannya apa? Penulis Alkitab melihat dengan perspektif yang berbeda. Kalau mengenai angka yang lain itu mengenai itu di kitab Kejadian itu Pak, katanya saya pernah baca kan itu diurut umurnya anak-anak Nuh dan seterusnya itu antara kitab Septaginta dan kitab Masoret beda anunya. Masyarakat. Ya, Masyarakat dengan Septuaginta itu beda karena Septuaginta itu mengalami kesulitan pada saat menggantikan angka-angka Ibrani. Seperti saya yang sebutkan, angka Ibrani itu dalam bentuk bukan numerik, dalam bentuk aksara. Sedangkan diganti ke dalam bahasa Yunani itu dalam bentuk numerik. Jadi para Septua 70 itu bingung ini aksara apa angka. Bahkan orang Jewish sendiri sering-sering juga salah dalam menulis itu. Seperti Alep. Alep itu bisa A, bisa satu. Alep, Bet, Gimel, Dalet. Itu bisa satu, dua, tiga, empat. Atau Alep, Bet, Gimel, Dalet. Gitu. Jadi, tadi kalau penyalinan itu selalu salah. Seperti version dalam Alkitab. Itu kan banyak version kan. hmm, English version, NIV. Itu kan berbeda-beda. Karena tetap, apalagi kalau berurusan dengan masalah teks, apalagi kalau menyalin kitab kitab Yesaya bagian yang kedua, itu banyak yang tidak bisa dibaca karena naskah laut matinya banyak yang kabur. Apalagi soal Pentateuch yang memang umurnya jauh lebih tua, tetapi Pentateuch lebih bisa ditegaskan karena dipelihara baik-baik oleh orang-orang Yahudi. Tapi kitab nabi-nabi banyak yang rusak itu. Itu. Ada lagi. Jadi mengenai angka itu jangan dilihat letterlek angkanya. Lihat latar belakangnya, di mana itu angka itu ditulis. Tidak pernah tahu. Dan dihitung dari kelompok mana, juga tidak pernah tahu. Militer golongan mana, juga tidak pernah tahu. Gitu. Pada waktu sensus di Yerusalem itu yang dilakukan pada zaman Herodes itu pun mengalami kesulitan maha besar itu. Ada orang-orang yang datang lambat sehingga tidak terhitung. Tetapi itu siapa itu penulis sejarah bangsa Yahudi itu apa namanya saya lupa itu menulisnya dengan angka yang berbeda karena dia menulis secara continuity itu lain dengan eh, apa itu petugas secara khusus yang memberikan itu perhitungan itu. Sedangkan yang menulis itu sendiri mengalami keberlanjutan. Oh ini baru datang. Oh ini baru datang karena kepentingannya kepentingan Israel bukan kepentingan Roma. Nggak mengalami perbedaan di dalam cara penulisan. Oke, kok banyak yang enggak ada. Cuma Andri saja yang fokus tadi sama saya. maksudnya tanya. Dan yang kelihatan cuma tulisan-tulisan doang. Oh, gambar. Ya, Oke, mengerti ya Andre ya? ya. Jadi ditangkap itu jiwanya. Memang kaum liberalisme suka sekali main-main dengan
kronologi dan data. Suka sekali. Sehingga mereka lemah di bidang berita. Tapi sangat getol menyingkap high criticism terhadap Alkitab. Jadi Alkitab itu satu kitab suci yang terbuka untuk dikritik, tapi jawabannya sangat jelas dibandingkan dengan Al-Quran. Misalkan Al-Quran kan cuma ditulis oleh satu orang, tapi tetapi yang kontradiksi di dalam Al-Quran itu bukan data atau sejarah, tapi kebenaran. Oke, sekarang paradok teologi ya. Kita memasuki bab yang keempat, yaitu kedaulatan Allah dan kehendak bebas. Nah, ini banyak dibicarakan oleh orang ini. Jadi sejak zaman Agustinus sampai sekarang, salah satu misteri besar iman Kristen adalah hubungan antara the sovereignty of God, kedaulatan Allah, dengan free will, dengan kehendak bebas manusia. Jadi dengan pertanyaan, jika Allah itu berdaulat penuh, apakah manusia benar-benar bebas kalau begitu? Jika manusia bebas, apakah kedaulatan Allah itu menjadi berkurang? Itu pertanyaannya. Jadi kita belajar latar belakangnya, jadi Roma pasal 9 menegaskan demikian. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Sementara di ulangan pasal 30, ayat 1 sampai 19, pasal 30 ayat 19 itu berkata, pilihlah hidup. Jadi ulangan 30 ayat 19 itu berbicara dalam tanda kutip free will. Sedangkan Roma pasal 9 itu berbicara tentang kedaulatan Allah. Jadi Alkitab tampak menyatakan dua hal sekaligus. Nah, penjelasan ini memecah banyak denominasi di dalam kekristenan. Saling gontok-gontokan satu sama yang lain. Terutama dari kelompok Arminian dengan kelompok Reform. Kemudian disusul oleh kelompok holistik, kelompok karismatik, dan kelompok sekarang ini kelompok Joseph Prince dan sebagainya, itu terpecah belah banyak sekali, saudara-saudara. Dan akhirnya muncul satu gerakan baru dari kekristenan modern, yaitu yang disebut human right Christianity. Jadi penjelasan teologisnya kalau begitu bagaimana? Jadi memang satu skop pembicaraan yang sangat luas, yang sangat penuh dengan argumentasi di dalamnya, tapi kita tidak berkepentingan untuk mengupas itu secara filosofis, pendekatan filsafat, tidak. Tetapi menyatakan bahwa kedaulatan Allah itu berarti ia berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kehendak Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi itu tidak berarti manusia adalah robot. Tidak. Justru karena Allah berdaulat, perhatikan, justru karena Allah berdaulat, ia sanggup memberi manusia kehendak bebas secara nyata. Misteri ini tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh logika manusia. Tetapi keduanya berjalan seiring. Allah tetap berkuasa secara total, berdaulat, dan tidak terganggu-gugat dan tidak bisa diubah. Tetapi pada saat yang sama manusia tetap bertanggung jawab atas pilihannya. Saudara membaca Yeremia pasal 29 ayat 11.
itu dikatakan bahwa aku tahu rencanamu, aku tahu rancanganmu. Nah, dari sini, dari bagian yang pertama dari ayat itu menyatakan free will. Jadi sementara engkau ada di dalam hidup, dalam dimensi dunia, engkau memiliki free will seluas-luasnya. Tetapi aku juga punya rencana, kata Tuhan Allah. Bahkan rancanganku itu adalah rencana yang tidak membinasakan, tetapi rencana yang akan memimpin engkau pada masa depan yang penuh pengharapan. Yeremia pasal 29:11. Yang pertama bicara soal free will, yang kedua bicara soal kedaulatan Allah. Itu berjalan bersama-sama. Manusia melaksanakan free will-nya di dalam arena kedaulatan Allah. Kalau arena kedaulatan Allah itu digambarkan seperti lautan yang luas, maka free will manusia itu adalah kemampuan kita untuk berenang kemana saja saudara mau. Saudara boleh makan ikan apa saja di dalam lautan yang luas itu. Saudara bisa memakai apa saja di dalam lautan yang luas pada saat saudara berenang. Boleh telanjang bulat, boleh memakai separuh saja, boleh saudara memakai kuntir apa saja, bebas. That is your freedom. Okay. Jadi ini misteri. Jadi oleh karena Tuhan Allah itu berdaulat, dia sanggup memberikan free will kepada manusia seluas-luasnya. Dalam sebatas itu, Allah tidak mengganggu gugat manusia. Kecuali dalam satu hal, yaitu pada saat engkau menghujat Roh Kudus. Nah, tetapi menjelang engkau akan memasuki rencana dan kehendak Allah dan tujuan Allah menciptakan engkau, maka Tuhan mengembalikan rencanamu itu untuk dimurnikan masuk di dalam rencana dan rancangan Dia. Sehingga kehendakmu yang tidak baik itu di, apa itu disepelekan oleh Tuhan, sedangkan kehendakmu yang selaras dengan Dia itu disucikan, dimurnikan, sehingga begitu kita menyelesaikan tugas kehidupan kita di dalam dunia, kita memasuki satu kedaulatan Allah secara penuh dengan harmonisasi daripada free will yang sudah disucikan oleh Tuhan. Nah, di dalam skop ini, saudara-saudara, manusia memiliki tanggung jawab penuh. Tanggung jawab saudara tertata secara sempurna di dalam kitab-kitab perbuatan. Tetapi keselamatan yang saudara miliki itu tercatat nama saudara juga di dalam kitab kehidupan. Dengan kata lain, semua orang yang sudah hidup, diberikan hidup dan diberikan free will oleh Tuhan, semua orang itu perbuatannya tercatat di dalam kitab perbuatan. Tetapi tidak semua orang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Nah, kitab perbuatan itu adalah catatan daripada free will, perbuatan yang berdasarkan free will, saudara-saudara. Sedangkan kitab kehidupan, nama saudara ditulis, nama itu bukan berdasarkan
saudara punya free will, tetapi berdasarkan pada kedaulatan Allah. Nah, dari sini kita melihat kedaulatan Allah itu begitu berdaulat sempurna dan tidak bisa diagungkan. Saudara sadar atau tidak sadar? Saudara yes or no. Saudara tidak bisa memilih di dalam hal ini. Nama saudara dicatat di dalam kitab kehidupan itu bukan pilihan saudara. Itu merupakan kedaulatan Allah. Oleh sebab itu, sekali lagi, setiap orang memiliki catatan perbuatan mereka berdasarkan mereka punya free will, mereka punya perbuatan di dalam kitab perbuatan, tetapi tidak semua orang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena perihal keselamatan dan adanya nama saudara di dalam kitab kehidupan itu semata-mata oleh karena kedaulatan Allah. Nomor satu. Nomor dua, tidak ada namanya saudara-saudara yang sudah tercatat di dalam kitab perbuatan tetapi tidak tercatat di dalam kitab kehidupan itu juga merupakan kedaulatan Allah yang tidak bisa diganggukan. Dari sini, dari dua kitab ini saudara-saudara, kedaulatan Allah itu bersifat sempurna dan tidak bisa dirubah atau diganggukan. Nah, kita tidak boleh jatuh pada dua ekstrim, ya disebut fatalisme di sini. Jadi semua yang sudah ditentukan, jadi tidak usah berusaha, bukan itu tujuan daripada kedaulatan Allah. Atau saudara selain fatalisme ada sisi baru, saudara tidak juga boleh masuk dalam humanisme, yaitu semua bergantung kepada saya, pada manusia. Sebaliknya, kita hidup dengan rendah hati, berjuang taat sambil percaya Allah memegang kendali. Sekarang saya mau bertanya pada saudara-saudara, apa tujuan orang yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan, tetapi perbuatannya juga tercatat di dalam kitab perbuatan? Apa Pak? Ulangi Pak. Apa tujuan orang-orang yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan, tetapi perbuatannya, hasil free will mereka tercatat di dalam kitab perbuatan juga? Kenapa? Ada yang jawab? Ada yang jawab? Oleh sebab itu, jangan mudah menyebut free will, free will, free will. Dari sini saudara akan melihat ya bahwa dari dua kitab itu Allah ingin menunjukkan pada kita, kau diselamatkan tidak bukan berdasarkan yang lain. Semua yang tercatat di dalam kitab perbuatan sesungguhnya tidak ada satupun yang bisa luput daripada kebinasaan. Tetapi ada sebagian orang yang tercatat dalam kitab kehidupan. Itu semata-mata bukan karena perbuatan yang tercatat itu. Semua perbuatan yang tercatat di situ itu memberitakan tentang Roma pasal 3:23 dan Roma pasal 6 ayat 23. Ayat berapa? 23. Itu. Jadi dari sini kita melihat perbuatan tidak menyelamatkan kita dalam titik yang paling kecil sekalipun. Tidak ada sumbangsi sama sekali. Karena Allah memilah itu keduanya. Jadi jangan bangga memiliki free will. Semakin saudara menggunakan free will,
makin saudara memiliki catatan banyak di dalam kitab perbuatan tersebut. Maka kita perbuatan itu berhubungan dengan pahala, upah. Bagus, betul, Oh, betul. Kita coba bayangkan catatan dalam kitab perbuatan tentang Musa itu berbeda banget. Ada tercatat Musa pembunuh. Abraham juga. Abraham ada tercatat Abraham kamu mengawini Betura, apa Betura atau Ketora. Terus keturunan daripada Ketora itu terus bagaimana? Bangsa yang hilang sampai sekarang tidak bisa dibicarakan. Oke, okay? Sudah selesai, Andre. sudah bagian yang terakhir ya? Udah ya? Ada lagi, Hah? Oh, minggu ada depan. lagi. 2 minggu Iya. lagi ya? Ini ada doa dan kedaulatan Allah. Tadi kalau tadi kedaulatan Allah dengan kehendak bebas, ini ada doa dan kedaulatan Allah. Mau ini kah? Maksudnya dilanjutkan lagi gitu ntar minggu depan. Itu tadi masih bagian yang ke apa itu? Bagian yang kedua, paradok teologi. Paradok teologi itu dibagi Oh, menjadi beberapa bab. Kita selesai bab yang pertama dari paradok teologi, yaitu kedaulatan oh, Allah ini dan kehendak bebas. anu ada satu Saya, pertanyaan sebelum selesai. ya, Eh, apakah menurut Pak Emil terjadi perbedaan pandangan teologi itu sejak dari dulu, sejak antara Paulus dan Yakobus? tidak. Karena ah, Itu tidak. Itu nanti itu ada babnya itu oh, oke, antara ya antara teologi Paulus dengan Yakobus itu ada penekanan yang sangat berbeda, tetapi suaranya sama. oke. Ya, Mm-mm. kita tutup dengan doa, gitu ya. Tunggu Pak Iya, Emil, Oke. iya, iya, Cik Foni. saya ketinggalan sedikit Pak. Tolong dijelasin sekali lagi, kenapa tercatat namanya di dalam kehidupan dan juga tercatat dalam kitab perbuatan, jadinya kenapa Pak? Tolong. Oke, semua orang, semua perbuatan manusia sejak manusia itu ada sampai apa itu eh, kerajaan 1000 tahun. Itu segala perbuatannya, kan perbuatan itu kan berdasarkan pada free will. Itu Mhm. itu tercatat di dalam kitab perbuatan. Hmm. Tetapi tidak semua manusia itu tercatat namanya di dalam kitab kehidupan. Tetapi semua yang tercatat di dalam kitab kehidupan, perbuatannya yang berdasar kepada free will itu tercatat juga di dalam kitab perbuatan. Jadi perbuatannya Emil ini Hmm. perbuatannya Andri ini tercatat semuanya, tidak ada satupun yang terhapus, terekam semuanya. Nah, kitab perbuatan itu menyatakan ini loh free will manusia yang diberikan oleh Tuhan atas dasar dia punya kedaulatan sebebas-bebasnya. Kamu seperti saya tadi gambarkan kedaulatan Allah itu katakan seperti lautannya besar. Semua orang berenang di situ. Dengan cara apa, gaya apa, pakai apa, itu terserah, itu bebas saudara mau apa. Tetapi kedaulatan saudara itu semuanya dituntut pertanggungan jawab oleh Tuhan. Nah, kalau berdasarkan kita perbuatan itu, tidak ada satupun yang selamat. Nah, semua orang yang namanya semua perbuatan manusia yang tercatat di dalam kitab kehidupan itu
itu juga berada di bawah kedaulatan Allah. Hingga tidak bisa dihapus, tidak bisa dirubah, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dimanipulasi. Sama sekali ya sudah tercatat apa adanya. Sedangkan orang-orang itu dicatat namanya di dalam kitab kehidupan. Ini ada yang berbeda ya. Yang kitab perbuatan itu dicatat perbuatan. Yang di dalam kitab kehidupan itu dicatat nama mereka. Disebut kamu diberi nama baru. Bahkan kamu sendiri orang lain tidak tahu. Nah, pada pencatatan nama orang-orang yang diselamatkan di dalam kitab kehidupan itu juga dalam kuasa kedaulatan Allah. Itu pun tidak bisa disingkirkan, tidak bisa dihapus, tidak bisa dikoreksi, tidak bisa diapa-apain. Sekali ditulis, ditulis selama-lamanya. Allah bukan Allah yang plin-plan, sudah ditulis di dalam kitab kehidupan. Ini Andre nakal, dirubah. Itu walaupun kamu nakal itu sudah tercatat di dalam kitab kehidupan, di dalam kitab perbuatan. Jadi perbuatanmu itu tidak mempengaruhi statusmu di dalam kitab kehidupan itu sendiri. Jadi sekali lagi tidak semua orang-orang yang tercatat perbuatannya di dalam kitab perbuatan itu namanya ditulis di dalam kitab kehidupan. Tetapi semua orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, semua perbuatannya berdasarkan free will itu tercatat secara penuh lengkap di dalam kitab perbuatan. Tetapi alasan Tuhan itu menyelamatkan mereka itu dikumandangkan di announcement di dalam the great white throne, di dalam tahta penghakiman tahta putih. Kenapa Allah itu menyelamatkan orang ini? Padahal kan perbuatannya ada itu diumumkan di dalam kitab perbuatan. Nah, kenapa diselamatkan? Maka ada suara anak domba mengatakan, karena dia milikku. Aku yang catat namanya dengan tinta emas, dengan tinta yang kusir dengan darahku. Dan nama itu tidak bisa diubah. Roma mengatakan tidak ada satu kuasa apapun, baik kematian, baik ini itu, yang bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus. Haleluya. Nah, belajar ini bagusnya begitu, saudara. Jadi belajar tentang ini ada penguatan iman juga di situ. Oke? Ya, Jadi terima maksudnya kasih Pak. oh, Ya. jadi maksudnya perbuatan Kenapa? tadi menentukan upah, ya kan? Tapi perbuatan itu Ah, menentukan kita punya pahala atau kita punya mahkota. mahkota, ya, mahkota. Ah, ya. Tapi di dalam kitab kehidupan Tuhan yang pilih ya Pak. Oh iya, kita tidak bisa. Aku Tidak Tuhan, bisa Pak. ngacung. Siapa Berdaulat. yang mau dipilih? Aku. Tidak bisa. Ya. Semata-mata hanya karena Kristus. Sekali Oh, lagi, saudara. Sekali lagi ya. Untuk memasuki kitab perbuatan itu melalui jalan yang lebar. Gampang. Tetapi untuk memasuki kitab kehidupan Pak. hanya Kristus. Oke, ya. Terima kasih Pak. sama-sama. Siapa mau doa, Tantolan atau Priscilla? Kita berdoa. Oke. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah menyelesaikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada Pastor Emil Hikmat. Kami belajar sesuatu yang luar biasa tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memelihara Pastor Emil dengan sempurna. Begitu pula untuk kami semuanya. Tuhan, kami berdoa buat Andre, berdoa buat Lina, buat Cik Foni, Cik Lan, dan hambamu, serta Pastor Emil dan Yusuf. Tuhan, kami juga mendoakan teman-teman kami yang tidak bisa
hadir pada malam hari ini. Biarlah berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Terima kasih malam hari ini. Kami akan istirahat. Engkau memberikan istirahat yang nyenyak kepada kami. Kami tahu bahwa di saat kami istirahat, Tuhan membuat sesuatu yang baru dalam tubuh kami, sehingga besok pagi kami bangun dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Boleh kami terima. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Thank saudara-saudara. you. Terima kasih, Bye-bye. Pak. See you 2 weeks. Bye. Semuanya, good night. Okay, bye. Good night. Bye.